Insyaallah ta'ala pada pagi hari yang sangat cerah ini kita akan membahas tentang khasais at-tauhid wa fadailuh, tentang fadilah kekhususan tauhid. Yang ini saya ambil dari muhadarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr di website resmi beliau yaitu Al-Badr.net, yang alhamdulillah website tersebut dikelola oleh salah satu murid beliau berkebangsaan Indonesia, Al-Ustaz Abu Hatim Hafizahullah Ta'ala, dan banyak sekali kitab-kitab Syekh Abdul Razak yang sudah berada di website tersebut, di antaranya yang insyaallah ta'ala akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Tidak ada para nabi dan rasul ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dan mengutus mereka kepada manusia kecuali untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah Allah mengutus beliau kecuali untuk menjelaskan tauhidullah, menjelaskan syariat-syariat Islam, menjelaskan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan Rasulullah diutus bukan untuk perkara dunia. Rasulullah diutus bukan untuk perkara dunia. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Sehingga ketika kita mendapatkan kemusykilan, perselisihan, sesuatu yang sulit di dalam agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah, yaitu kitab Allah, wa rasulihi, karena Rasulullah sudah wafat, yaitu kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid inilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita bawa sampai mati. Yang akan kita bawa sampai mati. Sebesar berapa ketika ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murni, maka insyaallah ta'ala sebagaimana para ulama menjelaskan, sa'adatun fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi tauhid ini adalah modal utama kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa khasais wa fadail tauhid. Annal ghayatul lati khuliqna li ajliha wa wujidna li tahqiqiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kata liwahidun ini adalah liya'budun ini adalah liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan utama makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa tauhidu huwa al-ghayah. Maka tauhid inilah menjadi tujuan
allati khuliqna li ajliha. Allah menciptakan kita untuknya. Tidak ada yang lain. Ya. Untuk mengenalkan diri Allah kepada manusia sehingga mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ajliha fi hadhihi al-hayati. Wallahu Subhanahu wa ta'ala lam yakhluqna 'abathan wa lam yatrukna aidan sudan wa hamala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan itu saja. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan supaya kita beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, ya, usul thalatha, dalam usul thalatha, yaitu yang kedua bahwasanya Allah lam yatrukna habathan wala amal. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita tidak meninggalkan begitu saja, tidak dengan sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah liya'budun, yaitu untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian perkara yang kedua, anna tauhida huwa mahwaru da'watul anbiya wal mursalin. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwahnya adalah dakwah akidah. Ya. Oleh karenanya seorang dai apabila mengambil tempat di antara tempat-tempatnya para nabi dan rasul, yaitu berdakwah kepada tauhid, maka dia berada di sisi yang mulia, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas para nabi dan rasul tidak ada yang lain kecuali apa? Berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada tauhid. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, manhaj salaf, manhaj aqidah al-sunnah wal jamaah dikenal dengan dakwah tauhid. Dengan dakwah tauhid. Tetapi yang sangat disayangkan sekarang beberapa komunitas salafiyun, mereka itu mulai sedikit demi sedikit akan mengikis gelar ini kepada salafiyun, dan mereka sendiri akan mengikis. Ketika mereka mendatangkan seorang ustaz, mendatangkan ustaz dari jauh, kemudian jamaahnya ibu-ibu, jamaahnya ibu. Kemudian apa yang dibahas? Ya rumah tangga, di atas jantung nufus, ya kemudian di dalamnya ada curhat-curhatan ibu, suami saya begini dan begitu. Akhirnya ibu-ibu tidak ngerti tauhid. Padahal yang mendidik mereka siapa? Ibu-ibu mereka. Ya. Yang mendidik anak mereka akan tauhid kepada Allah adalah ibu-ibu mereka. Kemudian yang memimpin mereka siapa? Adalah para bapak. Sehingga apa? Indahlah suatu rumah tersebut apabila sang bapak mengajarkan tauhid kepada sang istri, kemudian sang istri mengajari tauhid kepada anaknya. Itu indah. Lah bagaimana kalau seandainya di dalam rumah itu manhajnya itu gaduh-gaduh, akidahnya juga gaduh-gaduh, bapaknya Khawarij, ibunya Syiah, ya, anak pertamanya itu siapa? Sufi, anak kedua itu Salafi, udah itu kayak neraka sebelum meninggal. Bapak sama yang lain saling melaknat. Dan antara Khawarij dengan Syiah itu kan tidak bersatu mereka, walaupun mereka sama-sama dalam kesesatan. Makanya firqah pertama kali yang keluar pada zaman Rasulullah, ciri-cirinya itu adalah Khawarij, yaitu penentang para penguasa. Rasulullah dikatakan i'dil ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, adillah kau wahai Muhammad. Rasulullah saja kalau nggak adil, bagaimana dengan selain Rasulullah? Akhirnya Umar yang di samping beliau
meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal lehernya. Itu Umar, sedikit atau sedikit sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut beliau sedikit demi sedikit, bilangnya apa? Saya penggal lehernya, ya Rasulullah. Saya penggal lehernya, Rasulullah. Itu Umar. Makanya kalau ada anak namanya Umar, biasanya itu keras banget. Begitu. Makanya tauhid ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul pada setiap umat itu adalah an i'budullah. Untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtanibu at-taghut, dan meninggalkan atau menjauhi taghut. Taghut sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, taghut itu yang asal ada 5. Pertama iblis. Ya. Kedua orang yang mengatakan kepada manusia bahwasanya dia mengetahui sesuatu yang baik. Ketiga, orang yang menjadikan dia sesembahan dan dia ridho, dan seterusnya. Disatu dia dalam kitab Tauhid. Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad dari seorang utusan kecuali Allah beri wahyu. Wahyu itu terputus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, kalau ada yang mengaku mendapatkan wahyu, berarti wahyu dari syaitan. Ya, wahyu dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, antara syaitan satu dengan syaitan yang lain, yuhi ba'duhu ba'dha, memberikan wahyu antara satu sama lain, membisikkan. Jadi wahyu itu terputus setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak ada lagi. Begitu juga dengan mu'jizat. Mu'jizat itu hanyalah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Selain itu adalah karamah, ilham dan seterusnya. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi makna yang benar daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, ini batil. Banyak sekali kebatilan. Ya. Kalau tidak ada Tuhan ya selain Allah, nyatanya banyak Tuhan selain daripada yang disembah oleh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin pun menyembahnya juga banyak Tuhan. Selain menyembah Allah juga menyembah yang lain, menyembah dunia, menyembah patung, menyembah harta, menyembah perut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu al-butun, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah." Ketika kaum 'Ad mereka didakwahi oleh nabinya. Perbedaan nabi dan rasul apa? Perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi ya, kalau Rasul jadi Nabiun itu adalah rajulun uhiya wa lam yu'mar bi tablighihi, yaitu seorang laki-laki. Makanya belum ada cerita Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang perempuan itu rasul. Dan dia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Adapun Rasul adalah rajulun uhiya bihi wa yu'mar bi tablighihi, yaitu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah untuk menyampaikan kepada kaumnya.
Ketika kaum Ad didatangkan kepada mereka seorang Rasul, tujuannya apa? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian mentauhidkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan utama para nabi dan rasul Allah utus kepada kaumnya, yaitu hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falidhalika awal kalimat yasma'uha al-aqwam min anbiya'ihim. Sehingga apa? Yang pertama kali yang disampaikan oleh seorang nabi dan seorang dai kepada kaumnya adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mentalkin pamannya ketika dia akan meninggal. Ya ammi qul la ilaha illallah uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, dengannya aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki beliau, yaitu pamannya, untuk masuk Islam. Sehingga apa? Dia di neraka. Walaupun dekat dengan seorang nabi, belum tentu mendapatkan jaminan masuk surga, apalagi tidak ada keturunannya dengan nabi. Tapi semua orang bisa mengaku sebagai keturunan nabi. Wajahnya kayak kearab-araban, kemudian jenggotnya panjang, kemudian pakai jubah, kemudian pakai egal atau semak seperti itu. Wah, Habib ya, Masya Allah. Itu mudah banget. Tetapi ya, waktu saya masih di Saudi Arabia itu ada seorang syekh itu bisa melihat nasab seorang tersebut, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, dilihat daripada pohon nasab. Nah, pohon nasab di situ syekh tersebut akan melihat ini kemana. Nah, kalau terputus berarti bukan keluarganya Nabi, bahkan keturunannya bukan. Ya, seperti itu. Ad-da'watu ila tauhid li'annahu huwal asasu alladhi yubna 'ala ad-din. Fa inna mathal ad-din mathal asy-syajarah, wa min al-ma'lum anna asy-syajarah laha aslun wa far'. Syekh membuat sebuah perumpamaan, yaitu sebuah pohon. Sebuah pohon itu ada asl wa far', ada pokok dan ada cabang. Wa min al-ma'lum wa la yastaqimu amru syajaratin illa bi asliha. Dan perkara-perkara tentang pohon itu yang dia alami itu tidak akan bisa lurus kecuali ada pokoknya. Kan tidak mungkin namanya pohon itu batangnya doang ke atas, terus kemudian akar-akarnya tidak ada, itu tidak mungkin. Wala yastaqimu amruddin illa bi asasihi wa tauhid. Makanya ketika kita ingin segala sesuatu itu mudah, maka tauhid itu didahulukan. Makanya Pak, Saudi Arabia yang dikenal dengan Biladut Tauhid itu aman-aman saja. Jadi selama 7 tahun di sana itu saya tidak pernah mendapatkan musibah seperti tanah longsor, banjir, kemudian gempa, ya, kemudian kekeringan, hujan sampai itu tidak pernah sama sekali. Adem ayem kalau Jawa bilang. Jadi selama 7 tahun makanya saya dapat tawaran lagi untuk melanjutkan S2 di Jamiatul Qasim, itu belum bisa kesampaian karena ibu saya tidak meridhoi. Ya sudah. Masya Allah, di sana itu tenang. Makanya 7 tahun itu nggak terasa saya di sana. Kayak baru kemarin sore terus pulang lagi ke Indonesia. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama." Jadi sebuah pohon yang baik pasti akarnya juga baik. Asluha thabit, yang pokoknya itu kokoh, kemudian cabangnya itu fis sama, cabangnya itu di langit.
Jadi maksudnya apa? Tauhid itu harus ada pada hati kita sebagai pokok dalam kita beragama. Makanya pertama kali yang kita harus pelajari selain adat adalah akidah. Alhamdulillah, kami dan teman-teman kami di Halim sana sudah 3 tahun belajar berjalan kajian akidah, dan 1 bulan itu kita membahas 2 kitab. Pertama syarah akidah, syarah akidah salaf karya Ustaz Abdul Hakim rahimahullah taala. Kemudian manhaj dan akidah Imam Syafi'i karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Nah, kita sekarang sedang membahas tentang kaidah-kaidah atau metode pendalilan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Yaitu sangat penting sekali, sehingga kita tidak perlu bertanya kepada ustaz kalau kita sudah mengerti tentang kaidah pendalilan bagaimana ustaz tersebut betul-betul di atas manhaj salaf atau tidak. Atau minimal ketika kita ingin mengundang ustaz tersebut, tanya kepada beliau, Allah di mana? Ya, Allah di mana? Nah, itu nanti akan jawaban bermacam-macam. Ada yang mengatakan Allah di fisama, mintum fisama, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada juga yang menjawab Allah ada di mana-mana tempat. Dari 2 jawaban itu akan kita ketahui bagaimana manhaj dan akidah orang tersebut. Sebenarnya ringan, kita bertanya kepada dia Allah di mana? Dan ini tidak apa-apa, ada salahnya. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau bermadhab Hambali. Sebagian Imam Nawawi mengatakan Abdul Qadir Al-Jilani ini madhabnya sebagian Hambali, sebagian Syafi'i. Tetapi yang sahih, yang lebih kuat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani madhabnya Hambali. Dan akidahnya sebagaimana akidah Imam Ahmad. Suatu saat ketika beliau mengisi pengajian seperti ini, ditanya oleh salah seorang jamaahnya, wahai syekhuna, ma'akidatuk. Wahai syekh, apa akidah? Gak tahu kita tanya seperti itu. Ya, melalui tulisan misalnya, wahai ustaz, bisakah engkau menjelaskan kepada kami tentang akidah dan manhaj? Tidak apa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengatakan, aqidati ala aqidati Imam Ahmad. Akidahku sama seperti akidahnya Imam Ahmad. Insyaallah taala, ya, karena saya sudah konsultasi dengan musyawarah dengan panitia, insyaallah taala kita akan membahas usul sunnah Imam Ahmad insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, min khasa'is tauhid annahu awwal wajibin 'ala mukallaf. Bahwasanya yang pertama kali bagi mukallaf itu adalah tauhid. Ketika ada anak-anak kita yang sudah baligh, kita ajarkan tentang tauhid. Bahkan sebelum baligh itu lebih afdal. Sehingga pendidikan pertama kali yang dia dengar adalah la ilaha illallah. Ya, memang kita nanti ketika akan mengajari anak-anak kita akan sulit menjelaskan tentang pertanyaan anak. Ya abi, ya ummi, wahai ayah, wahai ibu, apakah Allah sama dengan kita? Itu akan sulit kita menjawabnya. Karena apa? Anak butuh logika. Anak itu butuh logika. Sehingga apa? Sehingga kita harus memberikan jawaban kepada anak tersebut sesuai dengan logika. Nah, ini tidak semua orang, tidak semua bapak atau ibu bisa menjawabnya. Makanya perlu sekali kita membaca tentang ta'limul aqidah lil atfal karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah kepada anak-anak karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa awwalu ma yajibu 'ala al-insan ad-dukhul bi hadha ad-din wa tauhid. Makanya ketika seorang kafir ingin memasuki agama Islam, apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pengalaman yang saya dapatkan itu, masing-masing
sesuai negara itu sesuai ketika mereka masuk Islam disesuaikan dengan apa yang mereka lihat. Kalau di Indonesia mereka masuk Islam kebanyakannya adalah karena akhlak orang Indonesia bagus. Makanya Pak, para masyayikh di Saudi Arabia dan para gubernur di Indonesia di Saudi Arabia itu kebanyakan sopirnya itu orang Indonesia. Kebanyakan sopirnya orang Indonesia. Termasuk Syekh Abdul Aziz Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah taala. Beliau sopirnya, kemudian beliau yang biasa karena kan Syekh Abdurrahman As-Sudais itu setiap isya itu murojaah. Itu yang menyimak juga sopirnya. Orang Indonesia juga hafil. Ya. Oleh karenanya seorang non Muslim ketika mereka masuk Islam melafazkan dua kalimat syahadat. Itu aja subhanallah. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang Tuhan yang berhak disembah, selain Dia tidak. Itu batil semua. Semuanya batil. Ya. Makanya suatu saat Rasulullah SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau mengatakan innaka taqaddamu ala qaumi ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut ahli kitab? Karena Allah menurunkan kepada mereka kitab, yaitu Taurat dan Injil. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ibadatillah. Maka yang pertama kali engkau ajak mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan seterusnya. Kemudian perkara yang keempat min khasa'is tauhid annahu sababul amn wal ibtida' fil dunya wal akhirah. Dengan tauhid itu negara aman dan tenang negara. Makanya Al-Ustaz Syafiq Basalamah Allah Ta'ala ada tulisan tauhid beres negara sukses. Itu antum baca. Dan contoh yang sangat konkret yang saya ketahui itu di Saudi Arabia. Ya. Bila itu tauhid. Orangnya Masya Allah, walaupun dia itu senakal apapun, ketika diingatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Pernah itu saya ketemu seorang pemuda, dia merokok, kemudian dia isbah, kemudian dia halak leher. Padahal lehernya itu kalau mau itu panjang, Masya Allah. Ya, terus kemudian dia, pokoknya kalau datang ke saya itu subhanallah, istilahnya kayak apa Pak ya? Bajing loncat begitu. Tapi subhanallah, ketika saya ingatkan tentang uzkurullah ya taqullah ya, dia. Karena apa? Memang tauhidnya sudah bagus, ya. Sudah 200 tahun semenjak dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diingatkan tentang taqullah, uzkurullah, tenang gitu, Masya Allah. Wa qara fi qaulillahi ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini adalah janji Allah. Yaitu orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ini ayat ini turun kepada para sahabat. Sahabat itu orang Arab asli. Mereka orang Arab asli. Nah, ketika Allah menurunkan ayat ini, qadarullah mereka tidak paham. Padahal mereka orang Arab. Nah, bagaimana dengan kita? Memahami bahasa Arab harus bertingkat-tingkat, harus mengetahui mufradatnya dulu, maknanya, kemudian mengerti tata usulnya, kemudian sastranya dan seterusnya, baru bisa memahami dengan baik. Allah akan memberikan kepada mereka keamanan dan hidayah. Fal amnu biyadillah. Maka keamanan ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan para TNI,
Polri dan sebagainya, bukan. Tetapi di tangan Allah. Ketika Allah kun, ya, datanglah apa? Banjir. Kun, datanglah apa? Gempa dan seterusnya. Datanglah kerusuhan dan lain sebagainya. Itu keamanan dan petunjuk itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'tihi illa lil muwahhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan itu semua kecuali kepada siapa? Orang-orang muwahhid. Makanya Pak, ketika saya masih di Saudi Arabia itu, Masya Allah Pak, Raja Abdullah itu wafat pada umur 90 tahun. Rata-rata orang-orang Saudi yang kita kenal itu, mereka wafatnya itu di atas 80. Syekh Fauzan itu 83, Syekh Rabi al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad itu 84, Syekh Abdul Aziz al-Syekh itu 86. Alhamdulillah. Syekh Fauzan aja berjalannya masih tegak. Di kita 50 atau 63 itu udah bubuk. Ya, sudah bubuk. Ketauhidan utama. Selain itu juga apa? Makanan. Jadi di sana itu gak banyak makanan, Pak. Kalau di sini aja ada soto aja udah banyak. Ada soto Lamongan, ada soto Surabaya, soto Makassar. Di sana itu cuma nasi mandi, biryani, nasi kabsa. Kalau nggak salah cuma 4 aja. Seluruh Saudi. Ya. Itu makanan cuma itu tuh. Sehingga apa? Mereka tidak banyak kimia yang masuk ke dalam tubuh mereka. Seger, bugar, sehat walafiat. Ya. Kemudian jaa fil hadits sahih syaqqa amruha fis sahabah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, itu tidak bisa difahami dengan baik oleh para sahabat. Bagaimana mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang luar biasa. Jadi tauhid itu lawannya syirik. Ya. Kemudian perkara yang selanjutnya, anna tauhid fihi salamah min al-idtirab wa tanaqud. Sesungguhnya perkara tauhid itu akan menghindarkan kita dari idtirab, keraguan-raguan, wa tanaqud, kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Kalau agama Islam itu bukan dari Allah, kalau bukan Al-Quran itu dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Minimal tidak masuk akal. Ada yang mengatakan Tuhan itu Ruhul Qudus. Ada yang mengatakan Tuhan itu Bunda Maria. Makanya Pak, di agama mereka itu, kalau ada seorang ibu, ya tidak boleh dipanggil Bunda. Kenapa? Karena akan disamakan dengan Bunda Maria. Bapak itu tidak boleh bagi mereka. Kenapa? Akan disamakan dengan Bapak siapa? Ruhul Qudus atau Bapak yang di surga sana. Subhanallah. Ini sudah kontradiksi. Kenapa? Hanya permainan ke atas saja, kenapa harus diatur seperti itu? Kemudian mengatakan apa? Uzairu bin Allah. Wa qala al-yahudu Uzairu bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu apa? Anak Allah. Kemudian wa qala an-Nasara apa? Isa bin Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Dan terus yang benar mana? Gak nemu. Tidak akan ketemu. Karena apa? Mereka mengatakan inna kalimatun huwa qailuha. Karena itu hanya sebatas omongan. Tidak ada dalilnya. Tulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang benar, datangkan dalilnya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya tauhid itu adalah muwafiqun lil fitrah as-salimah wal 'uqul al-mustaqimah. Tauhid itu sesuai dengan fitrah. Ya. Dan
dengan akal yang sehat. Ketika kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, maka akal yang sehat, kemudian fitrah yang masih sehat juga akan menerima kalau Allah itu di atas langit, Kalau perlu dalil, datangkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, "Amintum man fis sama." Apakah kalian beriman kepada yang di atas? Di atas langit. Ya. Kemudian juga Allah memberikan keterangan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas 'arsy. Makanya Pak, kita sering mendengar orang-orang kita itu mengatakan apa? Ini kan sudah diatur dengan yang atas. Makanya kontradiksi kalau mengatakan demikian, kemudian dia mengatakan Allah ada di mana-mana tempat. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana tempat itu berarti melazimkan Allah itu ada di WC, na'udzubillah. Allah itu ada di kuburan, ya na'udzubillah. Allah ada di tempat-tempat kotor. Ya. Makanya suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah itu berdiskusi dengan Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi salah seorang yang mengambil fikihnya Imam Syafi'i tetapi tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i. Makanya Al-Imam Al-Isfiraini mengatakan orang yang mengambil fikihnya Imam Syafi'i tapi tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i seakan-akan menganggap Imam Syafi'i tidak tahu akidah. Na'udzubillah. Seperti itu. Jadi dia mengatakan Allah ada di mana-mana tempat. Allah ada di mana-mana tempat. Akhirnya dibantah oleh Imam Syafi'i. Kalau Allah ada di mana-mana tempat berarti melazimkan kita meyakini Allah itu ada di tempat-tempat kotor. Wal'iyadu billah. Wa amma syirku fahuwa khurujun 'anil fitrah wa inhirafun 'anha. Oleh karenanya apa? Kesyirikan itu mengeluarkan dari fitrah, tidak sesuai dengan fitrah. Kalau Ustaz Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala itu mencontohkan kesyirikan itu seorang pembantu mempunyai banyak majikan. Maka apa? Kalau banyak majikan, ketika majikan 1, 2, 3 permintaannya berbeda-beda, bingung tidak pembantu tersebut? Pasti bingung. Mengerjakannya gimana? Mana yang harus didahulukan? Kemudian yang selanjutnya, At-Tauhid huwa ar-rabitah al-haqiqiyah al-baqiyah al-mustamirrah fi dunya wal akhirah. Jadi ketauhidan itu merupakan asas, ya, ikatan antara seorang muslim dengan muslim yang lain ketika di dunia dan di akhirat. Makanya Pak, kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, satukanlah mereka itu di bawah kalimat la ilaha illallah. Contohnya siapa? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Allah Taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Makanya manhaj sebaik-baik manhaj di atas muka bumi ini adalah manhajnya para sahabat. Kenapa? Mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Mereka langsung belajar kepada Rasulullah. Mereka langsung bertanya kepada Rasulullah apabila perselisihan terjadi pada mereka. Bahkan mereka tahu bagaimana Rasulullah dari rambutnya, jenggotnya, wajahnya, struktur tubuhnya. Bahkan mereka juga tahu bagaimana keadaan Rasulullah ketika beliau menerima wahyu. Kalau antum lihat dalam awal-awal kitab Sahih Bukhari itu kitab Mubadir Wahyi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saat menerima wahyu dari Allah, keadaan yang paling berat bagi Rasulullah adalah saat seperti bunyinya lonceng berbunyi. Ya, seperti lonceng berbunyi. Sehingga apa? Beliau itu ketika menerima wahyu seperti lonceng berbunyi, beliau tidak kuat. Bahkan kalau beliau naik ontanya jatuh. Oleh karenanya apa? Wala yujadu rabitatan bainan nasi itlaqan mithlu rabitatat tauhid.
Tauhid itu adalah asas utama perserikatan menyatukan apa? Kalimat di antara kaum muslimin. Makanya Imam Malik mengatakan lam yusliha akhir hadhihi ummah illa bima aslaha awwaluha. Perkara umat ini tidak akan baik kecuali kalau mereka kembali kepada awal umat ini, apa yang membuat mereka baik, yaitu apa? Kembali kepada kitab Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat, bukan kepada person-person setelahnya. Oleh karenanya, ketika kita membicarakan tentang hadis, tentang sanad hadis, tentang perawi hadis, para ulama mengatakan kullu sahabat udul. Semua para sahabat itu adil. Artinya apa? Orang-orang setelahnya, setelah para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika mereka akan mendapatkan seorang rawi dari para sahabat, tidak perlu dilihat biografinya. Tidak perlu dilihat biografi. Karena apa? Siapakah yang memuji mereka? Allah dan Rasulullah. Apakah ada pujian selain dari mereka yang lebih tinggi? Tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, wa radiyallahu anhum wa radu an. Sehingga apa? Gelar mereka adalah radiyallahu anhum. Inilah manhaj terbaik. Manhaj sebagai jalan keluar umat. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Jangan kepada apa? Pemimpin-pemimpin mazhab. Ya, maksud saya bukan mazhab fikih ya, bukan, tetapi mazhab seperti Khawarij dan sebagainya. Ya. Kata syekhnya, kata kiai, selama masih ada qala Allah qala Rasul, jangan ada perkataan manusia yang mendahului keduanya. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, berdiskusi dengan sebagian para sahabat. Ya, kemudian beliau mengatakan Allah qala Rasul. Ya, Allah qala Rasul. Kemudian dibantah oleh sahabat yang lain. Ya. Dia mengatakan apa? Tapi kan Abu Bakar dan Umar tidak mengatakan demikian. Masya Allah. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud? Hampir-hampir Allah menjatuhkan dari langit kepada kalian batu. Ketika aku mengatakan kalau Allah Rasul, kalian bantah dengan Abu Bakar Abu Umar. Ya. Bukan berarti Ibnu Abbas merendahkan mereka itu tidak, tetapi menempatkan mereka berdua. Perkataan mereka berdua itu di bawah Allah Rasul. Ini yang sahih. Nah, bagaimana dengan kiai kita, alim kita, syekh kita, ustaz kita, semua di bawahnya Abu Bakar Umar. Tidak boleh perkataan seseorang itu melebihi kalau Allah kalau Rasul. Tidak boleh. Haram mutlak. Yang harus didahulukan adalah kalau Allah kalau Rasul. Abu Thawr, suatu saat Abu Thawr itu mendengar Imam Syafi'i akan ke Baghdad kedua kalinya. Ya. Abu Thawr kemudian sama Husain Al-Qarabisi. Nah, ketika mereka berdua itu mendengar Imam Syafi'i akan ke Baghdad kedua kalinya, mereka ingin mencoba Imam Syafi'i. Mereka ingin berdebat dengan Imam Syafi'i. Ternyata bertemu mereka berdua. Dan alhamdulillah kemudian keduanya menjadi murid terbaik Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Nah, ketika setelah Isya atau mungkin wallahualam saya belum memahami waktunya apa. Nah, ketiganya bertemu. Imam Syafi'i bertemu dengan Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Thawr? Ketika menjelang malam sampai pagi hari, tidaklah kami mendengar sesuatu yang keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah qala Rasul. Masya Allah. Kalau antum melihat di dalam Al-Risalah, itu penuh dengan qala Allah qala Rasul. Kalau antum melihat di dalam kitab aku, penuh dengan qala Allah qala Rasul. Seperti itu. Jadi harus didahulukan qala Allah qala Rasul. Jangan perkataan
kiai saya, menurut saya, subhanallah. Ya, itu akan terjadi pertentangan yang hebat. Kemudian yang terakhir, salamatul masdari bahwa mafhudun min mu'ayyan min azbin wa mawridin sulan mustabatun min kitabillah lil jalali wal ikram. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi rujukan utama bagi kaum muslimin apabila mereka ingin selamat di dunia dan di akhirat. Makanya kaidah pertama yang kami pelajari di dalam sana adalah manhajul istidlal, metode pendalilan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah al-iman bi jami'in nusus min al-kitab dan sunnah. Iman kepada nas-nas Alkitab dan Sunnah. Yang kita fahami maknanya aulan nafah. Artinya apa? Jadi kalau Rasul itu tetap kita imani walaupun kita tidak faham. Walaupun kita tidak faham. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau itu berdiskusi diskusi ringan dengan kaum Khawarij, beliau mengatakan kalimat haqqin yang engkau bawakan itu adalah kalimat hak dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam wa la yaqumu bainahuma illa bil akhar. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa berdiri salah satunya kecuali harus berdua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah tata cara beragama sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, konsekuensi daripada syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah adalah alla ya'budullaha illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Dan sunnah menurut bahasa adalah at-tariqah atau as-sir, perjalanan atau sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan aja Pak ya. Soalnya saya jam 6, insyaallah setelah 7 ada kajian lagi insyaallah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ditanya sebelumnya, saya pernah baca buku Ustaz Tidak Tauhid karyanya Syekh Muhammad Al-Tamimi. Di bab ke-12 itu ada termasuk ciri bila bernazar bukan karena Allah. Saya agak bingung dengan pembahasan yang ada di sini. Maksudnya bukan bernazar karena Allah ini, maksudnya apa? Karena kalau kita bernazar sesuatu, misalkan saya punya nazar setelah saya selesai suatu safar aja, kemudian saya pulang, saya pengen naik gunung bersama teman-teman, kemudian ada salah satu kawan saya yang meninggal dunia, apa nazar saya masih wajib dilaksanakan dan tidak menyeberangi dari pendapat Syekh Muhammad Amin gitu. Mohon penjelasannya. Nazar itu hukum awalnya apa? Bukan wajib, bukan sunnah. Nah, ketika dilafalkan menjadi wajib. Nah, yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, bernazar kepada selain Allah adalah kita bernazar adalah misal begitu perkataan, apabila saya nanti lulus, saya akan keliling Indonesia. Nah, ini diantaranya seperti itu. Seperti yang antum pertanyakan tadi, seperti itu nazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nazar kepada Allah bagaimana? Kalau nanti saya lulus dengan IPK yang baik, ya, saya akan sholat 5 waktu
lebih giat lagi. Saya akan berpuasa Daud. Saya akan membaca kitab Tauhid berkali-kali. Seperti itu. Karena apa? Amalan-amalan ini untuk siapa? Untuk Allah. Dan sementara mengelilingi dunia, mengelilingi Indonesia untuk siapa? Allah, bukan. Untuk diri sendiri juga bukan. Untuk siapa? Hawa nafsu. Ya, seperti itu. Makanya nazar itu sekali-sekali para ulama menasihatkan kita untuk tidak sering bernazar. Karena apa? Kalau bernazar itu berarti kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Allah dan janganlah kalian menjadi orang takabur. Nah, takabur itu di antara contohnya adalah orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa lihat penjelasannya. Wallahu a'lam. Yang lain apa? Yang mana? Ini Ustaz, terus kalau saya punya salah satu teman dan dia sudah meninggal dunia, intinya azan saya masih wajib dilaksanakan ya? Tidak. Misalkan saya ambil yang paling berat, kan itu ringan. Contoh ringan itu. Saya ambil yang paling berat. Misalkan yang mewakafkan masjid ini berwasiat dan bernadar, kalau nanti dia mati, minta kepada ta'mir masjidnya untuk menguburkan sekitar masjid itu dilakukan boleh apa tidak? Tidak. Haram dilakukan. Haram. Walaupun dia punya tanah ini, ya, harus dimakamkan di pemakaman kaum muslim. Karena apa? Tidak boleh dicampurkan antara kuburan dengan masjid. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang tidak merubah status kuburan beliau di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kalau antum lihat ya di Masjid Nabawi itu kamarnya Aisyah. Makanya pada masa perluasan itu sangat disayangkan sekali itu dimasukkan di situ. Ya. Kenapa perluasannya kok nggak ke kanan gitu? Malah ke kiri sehingga memasukkan ada subhat beberapa subhat di situ sehingga sebagian kaum muslimin yang begitu mengagungkan kuburan itu dijadikan dalil bahwasanya apa? Kuburan boleh di masjid, padahal tidak. Ya, banyak sekali yang tidak masuk di situ. Contoh di antara salah satunya adalah para nabi dan rasul. Apabila dia meninggal atau wafat itu dikuburkan sebagaimana di tempat dia meninggal. Rasulullah kekhususan beliau. Nah, kita bukan nabi dan rasul apa punya kekhususan? Tidak. Kalau mati ya sudah dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat untuk bisa mengamalkannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.